Ini dibahas dalam kitab-kitab kecil, misalnya imamnya lahan. Lahan itu yang tidak la yusin qiraat al-Fatihati, orang yang tidak benar di dalam baca surat Al-Fatihah. Atau ummi. Ummi di sini dalam bab Fatihah adalah ummi enggak benar Fatihahnya. Kalau kita Fatihahnya benar bermakmum dengan orang yang Fatihahnya tidak benar, tidak sah. Itu pendapat yang pertama dalam mazhab Imam Syafi'i, dikatakan bahwasanya ibrah bi'tiqadil ma'mumi la bi'tiqadil imam. Jadi kalau menurut makmum tidak sah, enggak boleh ngikut. Tapi pendapat kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, dan inilah menjadikan kita bijak. Pendapat kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, al-ibrah bi'tiqadil imami la bi'tiqadil ma'mum. Kalau menurut imam memang cara seperti itu sah, berarti kita bisa ngikut di belakangnya. Jadi jangan kaku-kaku kita. Kalau tiba-tiba ketemu orang nggak pakai bismillah, berarti dia tidak bijak. Wong di Indonesia kok nggak pakai bismillah. Wong di Indonesia rata-rata mazhab Syafi'i. Cuman karena dia tidak bijak, jangan sampai kita menjadi orang tidak bijak. Ya sudahlah, kita bijak pendapat kedua mazhab Imam Syafi'i, kita ikut saja. Cuman semestinya dia kalau sudah di Indonesia baca Fatihah, baca bismillah dong. Tidak perlu sampai bersitegang untuk berkeras-kerasan dalam hal ini. Ini khilaf di antara ulama. Selagi masih bisa, kenapa tidak? Kita punya guru mazhab Imam Malik. Kita punya guru mazhab Malik. Enggak mau jadi imam. Karena apa? Muridnya adalah Syafi'i semuanya. Kami jadi imam. Syekh Rayyan dari Mesir, beliau ngajar kami. Waktu sholat tidak pernah jadi imam, beliau mengatakan, saya lebih senang jadi makmum. Karena beliau tahu bahasanya urusan banyak hal yang mungkin tidak berbeda. Lebih senang beliau jadi makmum waktu itu. Nah, gini untuk pemahaman sedikit masalah bismillah. Kami sampaikan kepada yang latah ngikut-ikutan. Anda mazhab Syafi'i pakai bismillah. Kalau sampai Mekah ternyata di sana tidak pakai bismillah, Anda ngerti. Pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, sah kita ngikuti mereka. Cuman kalau Anda jadi imam, jangan sampai tidak baca bismillah. Baca bismillah. Kemudian kami sampaikan kepada yang menjadi imamnya orang Indonesia. Biarpun Anda yang mengatakan bismillah bukan daripada surat Al-Fatihah, akan tapi membaca bismillah adalah lebih aman. Begini, kalau Anda tidak membaca bismillah, maka ada yang menyalahkan, yaitu madhab Syafi'i. Tapi kalau Anda membaca bismillah, tidak ada yang menyalahkan. Biarpun madhab Imam Malik tidak menyalahkan kalau orang baca bismillah. Biarpun madhab Hambali tidak menyalahkan kalau baca bismillah. Hanya masalah keutamaan saja dalam hal ini. Artinya karena madhab Anda Maliki atau Hambali, kok kebetulan jadi imamnya orang Indonesia, alangkah indahnya kalau Anda membaca bismillah. Karena madhab Anda pun juga tidak mengatakan batal. Ini kan masalah bijak. Madhab Anda tidak mengatakan batal. Baik, ini saja insya Allah masalah bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan